Lo bawa motor apa nih? Honda Beat, tapi yang nggak ada batoknya nih, Honda Beat Street. Iya ya, nggak ada batoknya ya? Iya. Lu bawa apa nih? Ini juga nggak ada batoknya. Nah, gue juga sama nih. Apa tuh? Suzuki Next tanpa batok. Suzuki Next tanpa batok. Ya, alias Next crossover. Oke, ini sih launching Juni 2024, banyak yang berubah. Kalau ini? Oh, ini juga baru launching 2024. Tapi sejak 2020 nggak ada perubahan. Terus yang baru apa? Yang baru warnanya. Oh, warnanya. Tapi kebetulan kita dari 2020 emang belum pernah mereview motor ini. Kita penasaran pengen nyoba. Dan kita bandingin sama ini ya. Betul. Beat Street. Kebetulan keduanya nih motor-motor fungsional buat harian. Pakai banget sih. Atau buat off-road. Buat ngojol juga bisa sih ini. Ngojol bisa banget. Soalnya kan setengah telanjang ya. Favorit orang ojek online lagi. Favorit ojek online buat masang dudukan HP. Bang Yo, woi, ngomongin motor yang stangnya telanjang ini kan sebenarnya ada 3 ya. Ada Yamaha X-Ride. Iya. Kenapa kita nggak bawa itu? Ya kebetulan kita pilih yang cc-nya sekelas aja. Sekelas. Beat 109 cc ya. Ya segituan lah sekarang. Si Next crossover 113. Oh 113. Ya jadi dibulatkan 110 lah ya. Serius 115 tulisannya? Mana? Itu di bawahnya Next tuh. Oh iya. 115 berarti dia bulatinnya ke atas. Ya tapi kan selisihnya cuma 4 cc. Iya sih. Dibanding si X-Ride yang 125 cc ya. Oh iya, jauh banget jadi jauh banget. Ya. Jadi kita pilih yang sekelas aja lah. Oke. Nah Bang Yo, ya 2 motor ini akan kita bandingin dengan beberapa parameter. Apa aja tuh Bang? Ya, jadi parameternya kali ini pertama ada desain. Kedua teknologi dan fitur. Oke. Ketiga mesinnya. Mesin. Keempat fun to drive-nya. Kelima kenyamanannya. Keenam kepraktisannya. Oke. Ketujuh konsumsi BBM. Kedelapan biaya servis. Terakhir adalah harga. Nah dari beberapa parameter tadi, yang paling unggul dia akan dapat 1 poin. Jadi kita akan hitung nih Bang, siapa yang paling unggul di antara 2 motor ini. Dari jumlahnya ya? Yes, yang paling banyak poin satunya. Enggak, yang paling banyak poinnya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke. Nomor 1, desain apa? ya? Desain. Lu dulu, gua dulu nih. Gua dulu deh. Boleh. Desain, menurut gua Next crossover sesuai namanya emang peruntukannya buat off-road. Crossover. Buat crossover, buat off-road tipis-tipis. Dia pakai ban semi off-road ya. Dual purpose ya. Dual purpose bener. Jadi emang udah cocok banget kalau mau dipakai di jalan kasar, batuan, tanah. Terus ringnya 14 lagi. Lebih gede. Yang mana lebih pas aja buat off-road. Setuju sih gue kalau itu. Ya. Makanya kalau lu ngomongin ini crossover bannya dual purpose, Beat Street ini sesuai namanya, street. Jadi bannya itu dia lebih lebar, cuman ukurannya 12 inci. Dan bannya pun gak kayak ban yang itu ya. Ban itu kan kayak bergerigi gitu kan. Kalau ini emang buat jalanan banget. Jujur kalau buat tempat kayak gini kurang pas. Lebih pas yang crossover. Tapi dia desainnya emang kayak dual purpose gitu ya. Desainnya iya, apalagi stang yang telanjang gini kan bikin kerasanya bisa dibawa kemana-mana ya. Terus nyaman juga kalau buat dibawa ke jalanan kayak gini. Cuman emang di bannya aja sih, si Next crossover gue rasa lebih proper lah buat dibawa ke jalanan yang emang off-road atau ya tadi crossover. Oke, berarti di parameter ini bisa dibilang satu sama ya? Satu sama. Dia unggul di jalanan off-road, ya. Sementara ini jalan on-road. Setuju gue kalau kayak gitu. Ya. Satu-satu. Satu sama skornya di desain. Parameter kedua. Fitur dan teknologi. Oke. Gua dulu apa lo dulu nih? Gua dulu deh. Boleh. Jadi ini fiturnya dari bawah ya, dari bawah. Cukupan lah ya. Cukup. Untuk tahun 2025 cukupan lah. Apa aja? Jadi ya dia selayaknya motor skutik zaman sekarang. Udah pakai rem cakram depan. Oke. Ya kan? Shock breaker teleskopik. Lebih panjang dibandingkan yang Beat Street. Buat off-road lebih proper nih, nggak mentok. Tapi lampu depan masih bohlam. Oke. Apa namanya, lampu sen juga bohlam.
Salah satu keunggulan fiturnya mungkin cuman di speedometer. Oke. Secara tampilan keren, kayak GSX loh. Dan kayaknya dia lebih gede ya. Lebih gede, datanya lebih lengkap. Ada jam, Ya. ada trip meter. Kayaknya tadi kalau gue lihat ada ganti oli tuh. Bener, Petunjuk ganti oli. pengingat ganti oli ya. Iya. Kalau Beat, Beat. Nanti dari bawah dulu ya. ya. Beat di bawah lebih unggul nih dari sisi pengereman. Dia udah CBS, jadi kombi brake nih, rem depan, rem belakang tuh gabung lah pengoperasiannya. Terus lampu utamanya udah LED, walaupun yang lain masih bohlam. Unggul lagi dibanding Next yang masih bohlam semua. Emang untuk di atasnya dia simple banget sih. Dia cuma nunjukin speed, kecepatan, odometer, sama level bensin. Dan ini nggak bisa dipencet apa-apa, udah tampilnya gitu doang. Meskipun mirip Honda CR-F ya, Mirip. speedometernya. Cuman kalau CR-V kan kayaknya ada mode buat select-select, seenggaknya ada Iya. trip sama average consumption kan. Tapi ini nggak ada. Nggak ada. Ini nggak ada sama sekali. Terus kalau ngomongin USB pengecasan di Next crossover nggak ada Tan. Nggak ada. Nggak ada. Di situ gimana? Beat Street dapat Dapat. di pembaruan yang tahun 2024 itu dia dapat. Emang masih power outlet sih, jadi pakai adaptor lagi. Oke. Sama di paling baru dia walaupun masih anak kunci, Ya. ada alarmnya. Oh iya. Ada alarmnya. Gue juga masih sama nih. Kuncinya kunci keris nih. Nggak ada apa-apanya. Dan ini ada alarmnya, soalnya kan tahu sendiri Honda Beat favorit ya. Oh iya. Lawan diambil. Enteng lagi nih motor. Tapi sekarang udah ada alarmnya. Oh iya Tan. Kan di sini nggak ada USB ya. Benar. Tapi ternyata ada opsionalnya. Optional. Jadi Jadi ada Iya, kalau di dealer Suzuki dia menyediakan opsional untuk Oh. USB, sama. sama ada opsional lampu di sini. Oh. Lampu, crossbar. Jadi bisa. Tapi nambahnya berapa? Kalau USB-nya sekitar 200 ribuan. Oke. Kalau crossbar itu beserta lampu ya, 1 jutaan. Ya ini sih udah langsung dari sononya ya. Standar. Oh, USB-nya. Iya. Tapi nggak ada opsional lampu kan? Nggak ada. Iya, ini ada opsional lampu, crossbar, sama ini sebenarnya Apa? bracket. Oh, buat box. Box, bener. Ya ini nggak ada sih. Tapi opsional sih. Oke. Jadi kalau secara fitur teknologi, gue rasa ini yang satu dapat poinnya ya. Gua akuin lebih unggul di Lebih Beat. unggul. Jadi skornya sekarang 1. 2-1. Parameter ketiga, mesin. Nah, gue jelasin yang gue dulu kali ya. Ya. Honda Beat Street ini mesinnya 110 cc, cuman di STNK sih 109,5. Pendinginnya masih udara. Dan dia ada teknologi ESP, jadi starternya halus. Tenaganya itu kalau kita cobain di jalanan tuh karakternya lebih galak di awal sih dia. Oke. Responsifnya di putaran-putaran rendah, jadi buat stop and go enak banget motor ini. Kalau gua Suzuki Next crossover, mesinnya 113 cc ya di STNK. Sama-sama berpendingin udara. Oke. Tenaganya ternyata beda sih dibanding Beat. Karakternya Gimana? dia kalau putaran bawah emang lebih lemot rasanya. Tapi untuk tenaga di menengah sampai ke atas tuh lebih enak ya. Oh, malah lebih Rasanya lebih padat, lebih mengisi, nggak kehabisan napas. Ya sih jujur kalau Beat kayaknya di atas 60 tuh agak ngos-ngosan deh Ya, si tenaganya tuh. ini bahkan kita geber sampai 100 km per jam masih kuat. Walah. Dan buat boncengan juga oke-oke aja. Tapi emang buat putaran bawah lebih lemot dibandingkan Beat Street. Oke. Tapi kayaknya kalau ini masih ada engkolnya ya? Wah, bener Tan. Jadi di Next crossover masih ada starter engkolnya. Cocok banget buat ojek online. Soalnya di Beat Street udah nggak ada nih. Iya. Honda sih bilangnya efisiensi ya. Oh. Karena ngurangin 1 kilo. Oh gitu. Iya. Tapi ya PR-nya kalau aki habis aja sih. Nah, ini kalau akinya habis, bisa kita sela aja. Jadi lebih reliable lah. Reliable. Jadi kalau buat mesin kayaknya kita ngasih satu-satu ya masing-masing ya? Ya, jadi punya keunggulan masing-masing ya. Yes, kalau kamu sukanya yang karakternya kayak Beat, Beat menang. Tapi kalau seneng yang gaspol kayaknya Next ya? Iya, ini cocok banget buat yang suka gaspol. Jadi skornya satu sama ya. Di mesin? Di mesin satu Honda sama. Beat 3, kalau total. Betul. Ini 2. Oke, lanjut. Parameter nomor 4, rasa berkendara. Yes. Coba lu ceritain yang lu. Next crossover secara umum menurut gua punya rasa berkendara yang menyenangkan. Jadi dia meskipun tadi kita cerita soal karakter mesinnya lemot di putaran bawah, tapi rasa berkendaranya lebih berkualitas menurut gua. Pertama, suspensinya. Travel suspensi depan lebih panjang dibandingkan Beat Street. Bikin di jalan off-road jarang bottoming.
Di off-road aja jarang bottoming, Yoi. gimana jalan aspal ya? Gimana jalan aspal, cocok banget. Dan suspensi belakangnya ini beda dibandingkan yang Next biasa. Dia lebih empuk, lebih asik aja. Kalau shock breaker empuk kan di jalan Iya sih. jelek, empuk. Selain itu, joknya juga empuk. Joknya enak. Joknya enak, bikin nggak pegel. Terus soal manuver, menurut gua juga enakan di Next crossover karena stangnya lebih lebar dan lebih tinggi. Oke. Jadi tangan lebih fleksibel, lebih rileks lah ya. Bener, Oke. ya kan? Kalau Beat gimana? Beat Street, kita omongin dari ban dulu lah ya. Dia kan ukurannya lebih kecil. Emang tapaknya lebih lebar nih dibanding si Next juga. Kalau di aspal sih ini enak banget bannya buat manuver. Soalnya dia tapaknya ke jalan tuh lebih gede lah dibanding si Next Cross. Cuman emang kalau shock, iya nggak sepanjang travelnya si Next Cross. Jadi kalau dibawa ke tempat kayak gini agak mentok. Dan jujur karakternya agak keras nih. Yang depan apalagi yang belakang. Jadi kalau misalkan ketemu polisi tidur, getarannya tuh kerasa banget sampai stang. Terus kalau lewat jalan beton yang nggak rata tuh biasa kan suka ngelewatin agak mantul-mantul nih yang belakangnya. Gitu. Kayak nggak ada stangnya, beda ya dibanding Beatnya sama aja ya. kelihatannya sih sama aja. Racikannya mungkin dia cuman dibedain di ukuran pelek sama kasih stang ini aja nih, stang naked. Gimana pengendaliannya? Pengendaliannya masih enak sih, karena dia stangnya itu yang lebar tadi bikin lagi-lagi fleksibel. Cuman setelah gue nyobain yang Next yang posisinya lebih tinggi itu jauh lebih nyaman dibanding si Beat Street ini. Nah kalau pakai Beat Street ini tinggi badan gue itu kan 178 180 ya. Dia posisinya nggak terlalu tinggi nih, jadi ketika ketemu sama yang stang lebih tinggi, otomatis lebih rileks. Oh, Jujur aja lebih enak bawa yang itu. tapi ini mentok gak, Tan? Mentok paha gue sih. Paha mentok ya? Iya, kalau beloknya mentok, nah tuh kelihatan iya. kan. Jadi untuk parameter rasa berkendara, menurut kita 1-0 ya. 1-0 buat si Next. Menang si Next crossover. Jadi seri nih, 3 sama 3. Nah, sekarang parameter nomor 5, 5, kenyamanan. kenyamanan. Jujur aja kalau naik ini emang masih nyaman kalau buat di jalanan. Tapi kayak kalau di atas 1 jam sih agak pegel ya. Jujur, joknya ini agak keras kalau buat si Beat Street. Jadi udah mau suspensinya keras, joknya keras. Nggak senyaman itu sih kalau buat riding lama. Kalau yang si Next gimana? Kalau Next sih menurut gue dibandingkan Beat Street lebih nyaman karena posisi kakinya lebih rendah dia. Nggak terlalu naik gini. Terus? Bikin kakinya lebih rileks kan. Ya, Terus boncengan. boncengan. Karena jok depannya empuk, jok belakang otomatis sama. Rasanya duduk di belakang masih nyaman dan dia full stepnya karet. Jadi nggak licin ya? Nggak licin ya. Pembonceng lebih nyaman aja sih. Ya kalau Beat sih di belakangnya agak tipis nih ya, jujur aja. Dan karakter si busanya tuh agak keras dia. Sama si footstepnya dia full ini nih, Aluminium ya? aluminium. Cuman gripnya kayak nonjol-nonjol gini doang, nggak kayak karet. Beda sih harusnya kenyamanannya secara licin enggaknya. Jadi di parameter kenyamanan menurut kita skornya 1-0 lagi ya. Kosong lagi. Buat si Next crossover. Next 4, ini 3. Iya kan? Parameter nomor 6. Nomor 6, kepraktisan. Praktisan. Coba buka bagasinya. Malu gua buka Kenapa? bagasi. Ya, Pakai kunci. langsung dari sini lah. Tinggal pencet doang. Kepraktis. Nah, Nih, lu gimana? praktisan nih. Si praktis banget nih. Muat Alias- apa tuh? Alias mau jas hujan doang. Oke. Jas hujannya 1 doang muatnya? 2. Oh 2, Tapi tapi ditekan. harus di ini dulu dong, vakum dulu ya. Bener. Udah. Kalau ada ini apa sih, lagi? jujur aja ini jas hujannya nggak gua lipet ya. Dan dalam banget. Jadi, Oh iya loh. dalam kan ini tangan gua aja bisa hilang. Bisa. Bisa. Naruh barang-barang lain masih bisa. Masih. Kalau mau naruh sepatu juga kayaknya muat deh ini. Kalau kalian hujan-hujanan sepatunya nggak mau basah, masukin sini bisa. Bawa sendal jepit bisa. Cocok. Tapi kalau itu kayaknya nggak bisa ya. Naruh tumbler bisa. Muat. Kalau gua naruh tumbler di sini dong. Iya, gue juga bisa sini. Ada 2 gua. Oh, cuma 1 sih. Lu 1. Tapi lu ada apa? Ada power outlet. Ini Buat ngecas. Botol bisa 2 di sini. Ya emang botolnya kalau bawa sekalinya 2, enggak kan? Iya sih. Gantungan ada berapa? Gua 1. gantungan. Sama. Sama. Tapi ini unggul di bagasi bawah jok ya. Jadi kalau parameter ke-6, soal kepraktisan, Beat Street yang menang. 1 poin buat Beat Street. Sekali lagi guys, 4 sama 4. Sekarang parameter nomor 7, Ya, konsumsi BBM. oke. Jadi motor ini kita pakai harian ya.
Dipakai ngebut, dipakai macet-macetan. Normal lah, gimana lah. kalian bawa motor. Jalanan kosong gaspol, jalanan sepi. Ya sama aja dong, Sama kosong sama aja ya? sepi. Iya. Berapa konsumsinya? Ini paling irit, Ya. gue dapet 146. Pakai round 92. Ini paling boros Hah? 151. Wih, pakai RON 92. Ini bisa nembus sih, harusnya 160 juga bisa. Kalau kalian emang sangat eco driving atau eco riding gitu. Jadi untuk si konsumsi BBM, 1 poin buat Beat Street. Di street yang menang. Lanjut parameter nomor 8 ya. Yes. Biaya servis. Ya servis. Ini dapat gratis servis gak sih kalau baru? Dapat dong. Berapa kali? Ini kalau kita beli baru dapat gratis servis itu 4 kali. 4 kali. Pertama di 1000 km, 1000. kedua 4000 km, Heeh. tiga 8000 km, dan keempat 12000 km. Oke. Itu jangka waktu 1 tahun ya. Ya setahun. Tapi untuk olinya aja cuman gratis 1 kali di 1000 km. Nah, total setahunnya berapa kalau ini? Total setahun berarti cuma ganti oli doang. Heeh. Berapa? Biayanya habis 156.000 di bengkel resmi. Oke. Beat Street juga dapat gratisan. Cuman emang cuma 3 kali. Di 1000, di 6000, dan di 12.000. Jadi setahun juga parameternya dan gratis olinya sama nih di servis pertama doang. Jadi buat olinya ini total selama setahun itu ganti jumlahnya 171.000. Olinya lebih mahal nih. Berarti selain olinya lebih murah, gratis servisnya lebih banyak dong. Bener. Berarti untuk parameter biaya servis menang Next Crossover. Skornya berapa? 5 sama. 5 sama. Wow. Wah, sengit ya. Sengit. Oke. Sengit nih, 5 sama poinnya. Iya. Parameter terakhir adalah harganya. Harganya Honda Beat Street 19 jutaan. Ini berapa? 21 jutaan. Motor nggak ada fitur gini. Iya ya. Motor Fiturnya ada dikit. fiturnya, harganya lebih mahal. Suzuki. Rasa berkendara. Oh iya sih. Jadi kalau buat secara harga, Beat Street lebih unggul dibanding Next. Jadi poin akhir 6-5. Beat Street yang menang. Neng 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 neng, ada gitu-gituannya. Nah, Beat menang nih. Tapi kalau menangnya kan tipis doang nih, 6 sama 5. Tipis banget. Tipis banget ya. Jadi kedua motor ini punya plus minusnya masing-masing. Setuju. Jadi si Beat emang sesuai namanya Beat Street, cocoknya Yes. untuk jalanan, dan karena dia lebih fleksibel buat harian, cocok buat ojol dan juga irit BBM. Irit. Sementara kalau si Next Crossover, dia juga fleksibel dan punya rasa berkendara yang lebih oke dibandingkan si Beat Street. Jadi kembali ke selera masing-masing ya, Bener. dan kebutuhannya seperti apa. Yes. Makasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa di like video ini, komen juga, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.